Nge-cheat, istilah yang sudah sangat pakem dan familiar di telinga para gamers. Karena sejak era industri gaming pada tahun 90-an, nge-cheat sudah menjadi sebuah culture, entah itu nge-cheat ketika zaman kita ngerental PS atau di warnet, bahkan sampai di zaman sekarang, yang gamenya itu adalah game-game AAA dan game mobile. Tapi apa sih yang bikin kita suka untuk nge-cheat? Dan kenapa bisa seru dan ngeselin di waktu yang bersamaan? Jadi inilah seni nge-cheat dalam sebuah game. Oh ya, selamat datang di segmen bahas game aja. Untuk kalian yang sering menyebut diri kalian adalah seorang gamers, ngaku aja, kalian pasti pernah setidaknya satu kali nge-cheat di sebuah game. Entah itu bikin cheat code ataupun cheat mode menu. Nge-cheat yang diambil dari kata cheat atau kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia itu curang, biasanya didefinisikan menjadi sebuah istilah untuk menghancurkan peraturan dalam sebuah game. Tapi ternyata ada sebuah cheat yang ternyata emang sengaja dibuat oleh developer gamenya dengan tujuan untuk melakukan eksperimen pada gamenya agar dapat menemukan sebuah bug, glitch, dan kesalahan-kesalahan lainnya biar saatnya game dirilis, setidaknya gamenya sudah aman. Dan inilah yang biasa disebut dengan soft cheating atau nge-cheat secara halus. Definisi dari soft cheating ini sendiri, ya kita melakukan cheat pada game yang emang udah disediain sama game developernya. Contohnya pun seperti kode-kode cheat game di GTA San Andreas, di mana semua kode itu merupakan kode-kode cheat eksperimen yang dibuat oleh developernya. Dan soft cheating juga berlaku untuk kebanyakan game-game PS2 lain dan bahkan game AAA lainnya. Dan ini sebenarnya nggak salah, melainkan cheat-cheat ini emang ada dan dibuat untuk just for fun atau bahkan untuk menemukan sebuah easter egg, dimana dengan kode-kode cheat ini kita bisa merasakan betapa serunya sebuah game tanpa perlu mengeluarkan effort yang lebih, atau malah kita jadi bisa mengeksplor gamenya secara keseluruhan dengan lebih luas. Intinya dengan adanya cheat ini kita jadi lebih enjoy aja mainnya. Udah gitu kita nggak perlu merasa bersalah karena gamenya emang sengaja ada cheatnya gitu. Dan kalian gak mungkin akan di blacklist ataupun di ban dari gamenya. Dan ya, selain soft cheating tadi, tentu saja ada yang namanya hard cheating atau nge-cheat secara kasar lah. Dan berbeda jauh dengan soft cheating, hard cheating ternyata dibuat hanya untuk merusak gamenya. Entah itu menghancurkan keseimbangan game, menghancurkan peraturan-peraturan gamenya, dan menghancurkan segala aspek gamenya yang membuat player-player lain menjadi jenuh, kesel, dan endingnya malah meninggalkan gamenya. Contoh-contohnya sendiri itu udah jelas banget, dan biasanya itu contohnya adalah nge-cheat pada game-game multiplayer. Entah itu cheat tembus tembok, tembus map, auto aim, ataupun cheat damage menjadi lebih besar, atau mungkin cheat menjadi god mode. Yang jadi masalah dari cheat ini tentu saja yang seperti gua bilang tadi, yaitu menghancurkan ekosistem gamenya. Dan tentu saja cheat-cheat seperti ini biasanya bukan dibuat oleh developernya, melainkan dibuat oleh para modders dan hackers yang membobol code dalam gamenya, dan tentu saja mengubah nilai-nilai dan isi dari code gamenya. Sehingga hal-hal seperti ini biasa dilakukan secara anonim dan pada akhirnya malah merugikan player lain. Bahkan udah banyak game multiplayer online yang tutup dan gagal hanya karena masalah banyak cheater. Dan beberapa itu udah pernah gue bahas di playlist bahas game aja. Jadi dari semua pernyataan di sini, tetap saja mau itu baik atau buruk, cheating game akan selalu menjadi sebuah gaming culture karena memiliki sebuah seni yang ternyata baik namun mengerikan. Jadi apa yang membuat kita suka nge-cheat di sebuah game? Jadi kenapa kita suka nge-cheat dalam sebuah game? Secara simpel sebenarnya poinnya sama dengan chapter sebelumnya untuk kategori soft cheating, yakni membuat kita lebih enjoy pada gamenya karena bisa memainkan gamenya tanpa perlu try hard, dan juga bisa saja kita menemukan hal-hal unik seperti easter egg pada gamenya juga. Intinya menemukan dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita memainkan gamenya secara normal, dan tentu saja itu sangat seru. Jadi wajar aja kalau orang-orang suka make cheat pada game-game story dan AAA. Tapi semua pernyataan tadi gak berlaku
untuk hard cheating, dimana sampai ada artikel yang riset kenapa beberapa gamers suka nge-cheat dalam game multiplayer yang kompetitif. Dan artikelnya itu sendiri berkata kalau orang-orang ini memang hanya meminta validasi oleh orang-orang. Ketika kita yang player biasa melakukan cheat agar kita bisa fun mainin gamenya, tapi para hard cheater dan hacker ini hanya ingin nge-cheat agar dilihat dan menjadi perhatian oleh banyak orang. Makanya ketika seorang hacker di-ban sekalipun, ia akan terus mencoba untuk main gamenya lagi dengan cheatnya. Bahkan udah banyak kok kasus-kasus pertandingan e-sport yang besar yang atletnya itu ketahuan make cheat. Dan akhirnya kan admin sadar ya akan hal tersebut dan ngecek dong ke PC-nya dia, dan ternyata exploding ada sebuah cheat yang diumpetin dengan nama word.exe, ya kan? Dikata turnamen ngetik apa. Dan kocaknya, dia ini sempat berusaha mau ngehapus file gitu, kayak jangan bang, aku mau hapus, tapi nggak boleh dong sama admin. Dan akhirnya dia di-ban, dan karena kelakuan ini orang juga. Dan ini masuk ke alasan lain, yaitu skill issue. Atau simpelnya itu emang gak ada skill yang mumpuni untuk memainkan gamenya. Orang-orang seperti ini biasanya mau gak mau harus nge-cheat agar bisa dipandang jago ketika sedang memainkan gamenya. Dan orang seperti ini juga biasanya merasa tertekan dan FOMO aja, karena merasa orang lain bisa memainkan gamenya dengan baik atau minimal normal, sedangkan si hacker ini gak bisa sama sekali. Dan pada akhirnya malah menggunakan cheat. Tapi bukannya cheat merugikan orang lainnya, ya baik lagi, mereka nggak peduli. Dan justru mereka malah suka melihat player lain yang bermain secara normal dikalahkan dengan mudahnya oleh si hacker. Secara psikologis, sifat ini biasa disebut dengan sadisme, dimana ini merupakan sifat kepuasan saat menyakiti orang lain. Intinya seorang hard cheater inilah yang membuat sebuah ekosistem game menjadi hancur, bahkan bangkrut juga. Dan inilah mengapa istilah game cheat menjadi sebuah hal yang sangat fun tapi sekaligus mengerikan. Padahal cheat sendiri itu ada yang legal juga dan sengaja dibuat oleh developernya. Jadi bagaimana dengan kalian? Apakah cheat game ini merupakan hal yang sejatinya buruk? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah yang pernah nge-cheat di sebuah game? Kalau iya, bisa banget buat ceritain pengalaman kalian di kolom komen. Jadi inilah sebuah seni cheat pada game yang emang sangat kontradiktif. Karena di sisi lain dengan cheat kita bisa seru-seruan, tapi sekaligus kita juga bisa merugikan orang lain. Tapi sekali lagi, coba bedain aja deh yang namanya soft cheating dan juga hard cheating. Dan kira-kira gaming culture apa lagi yang bisa gua bahas? Silahkan komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.